Ya, halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara. Tribuners, kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus penangkapan mantan kepala desa di Kecamatan Waihilau Pesawaran. Nah, dari kasus ini kita akan berbincang bersama dengan pengamat hukum dan juga akademisi hukum dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, yaitu Bang Zainuddin Hasan. Halo, selamat sore Bang Zai. Selamat sore Mbak Mutiara. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bang Zai? Alhamdulillah baik Mbak, sehat. Oke, alhamdulillah. Bang Zai, ini terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi di mana menyeret nama mantan kepala desa di Kecamatan Waihilau. Ini kan akhirnya karena sudah mangkir berkali-kali setelah mendapatkan panggilan dari pihak penyidik, akhirnya pihak penyidik pun melakukan penangkapan paksa terhadap tersangka yakni mantan kepala desa di Kecamatan Waihilau. Nah, berdasarkan kacamata hukum, apa sih Bang dasar utama kalau misalkan sampai penyidik Kejari ini melakukan penangkapan paksa terhadap tersangkanya? Ya, memang upaya yang dilakukan oleh penyidik ya itu memang ada namanya upaya paksa ya. Upaya paksa itu dapat saja dilakukan dari segi hukum apabila memang tersangka atau terdakwa itu tidak ketika dipanggil secara patut itu tidak pernah hadir. Jadi biasanya ada panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga. Dan apabila tidak diindahkan, aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik dapat melakukan upaya paksa dengan melakukan penangkapan ya terhadap tersangka yang tidak kooperatif dalam hal ini ketika dipanggil beberapa kali secara patut itu tidak hadir, Mbak Mutiara. Oke, ini kan pada saat prosesi penangkapan ataupun penjemputan paksa oleh pihak penyidik Kejari, ternyata tersangka ini malah merusak rumahnya dan merusak beberapa barang di rumahnya. Bahkan video ini pun sempat viral ini di sosial media, Bang Zai. Nah, lalu ketika pihak penyidik Kejari melakukan penjemputan paksa namun ditemukan kondisi tersangkanya tidak kooperatif bahkan merusak rumah sendiri dan barang-barang juga, apa yang harus dilakukan oleh pihak penyidik Kejari yang melakukan penjemputan? Ya, itu kan salah satu bentuk tidak kooperatifnya tersangka ya. Memang ketika penyidik hadir untuk eh, memanggil tersangka atau menjemput tersangka, baik secara sukarela maupun dengan cara penangkapan secara ini ya, eh, selayaknya memang penyidik pada dalam hal ini memanggil aparat ya, aparat desa dalam hal ini, baik ketua lingkungan, ketua RT atau ketua RW untuk dapat menjadi saksi ya, ketika terjadi proses penangkapan ataupun penahanan. Hal ini bisa menjadi menambah alat bukti bagi penyidik untuk dapat menunjukkan bahwa tersangka ini tidak kooperatif dalam proses pemeriksaan ya, baik ketika dipanggil maupun ketika dijemput ya. Nah, ini menunjukkan bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh tersangka ini menunjukkan bahwa sangat tidak kooperatif sekali. Oleh sebab itu dalam hal ini penyidik ya selaku penegak hukum selayaknya ketika melakukan proses pemanggilan atau datang ke rumah tersangka ini membawa aparatur desa ya yang dapat menjadi saksi dan dapat memberikan keterangan pada saat proses penjemputan atau penangkapan. Oke, tapi Bang Zai, untuk kasus di mana tersangkanya ini tidak kooperatif, bahkan saat dipanggil tidak pernah datang untuk melakukan wawancara dan sebagainya, dan bahkan pada saat dilakukan penjemputan paksa pun ini tidak welcome, artinya masih melakukan perlawanan. Kira-kira apa sih penyebabnya? Apakah memang tersangka ini merasa bersalah atau justru sebaliknya karena sangat dia tahu bahwasannya dia ini benar-benar bersalah, akhirnya melakukan pemberontakan dan lain-lain, Bang Sai? Seharusnya begini ya, setiap apalagi kedudukannya ini kan kepala desa ya, artinya dia harus tahu hukum dan taat hukum. Baik. Artinya dia harus banyak belajar dan mengetahui. Itu bisa saja malah dikenakan pasal menghalang-halangi proses penyidikan. Ada ancamannya di dalam
Undang-Undang Tipikor. Jadi sebaiknya ya memang perlu ada memberikan masukan kepada tersangka ataupun terduga ini untuk bisa memberikan keterangan yang baik dan benar seperti apa. Dia meluruskan. Kalaupun ada yang memang kurang tepat, kurang baik atau caranya ini, ya dia harus menjelaskan dan menyampaikan kepada penyidik. Gitu. Seharusnya secara kooperatif seperti itu. Apalagi kan kedudukan dia sebagai kepala desa tentu saja seharusnya dan selayaknya bisa lebih kooperatif ya, karena secara literasi dan keterpelajaran itu menunjukkan bahwa dia memiliki kedudukan ya di mata masyarakat. Seharusnya seperti itu, Mbak Mutiara. Oke, jadi memang karena kalau kita melihat dari kedudukan dia, ini kan sebagai kepala desa seharusnya bisa bersikap kooperatif dan menunjukkan bahwasannya dirinya memiliki integritas dan sebagainya gitu. Nah, Bang Zai, ini kalau untuk kasus tindak pidana korupsi yang menjerat mantan kepala desa di Kecamatan Wakilau ini, kemungkinan kalau dari sudut pandang Bang Zai sudah berapa kali mungkin menangani perkara terkait dengan korupsi dan sebagainya, ataupun melihat banyaknya kasus yang terjadi di Provinsi Lampung, apakah ada kemungkinan akan muncul tersangka lainnya? Karena kan ini jumlah uang yang ternyata diduga dimanfaatkan oleh tersangka ini mencapai 553 juta rupiah, seperti itu Bang Zai. Ya, ini tentu saja tugas penyidik ya untuk menelusuri follow the money istilahnya. Kemana uang ini mengalir? Apakah ini dinikmati sendiri oleh pelaku atau dia berbagi ya, atau ada peran-peran lain. Ini yang harus digali oleh penyidik, dicari, diperiksa para saksi-saksi. Biasanya memang tindak pidana korupsi itu tidak dilakukan oleh sendirian ya, tapi ada juga tindak pidana korupsi itu yang dilakukan ya sendirian, walaupun lebih jamak. Tindak pidana korupsi itu dilakukan secara bersama-sama, artinya ada pembagian peran dalam proses tindak pidana korupsi itu sendiri. Nah, ini menjadi peran dan tugas dari penyidik untuk bisa menelusuri, kemudian follow the money ya, menelusuri kemana saja uang tersebut atau kerugian negara tersebut mengalir ya. Dan ini bisa saja tersangkanya tidak hanya kepala desa ini sendiri, tapi juga melibatkan orang lain ya, baik sebagai penganjur atau turut serta dalam proses tindak pidana korupsi ini. Oke, Bang Zai, ini kan kita tahu bahwasannya memang kalau untuk dari pihak penyidik sendiri harus follow the money, harus lihat kemana ini kira-kira pergerakan uang yang memang diduga dikorupsi oleh tersangka, hingga kita tahu akhirnya ada tersangka lain atau tidak. Nah, Bang Zai, ini kan untuk kasus korupsi yang melibatkan kepala desa ataupun mantan kepala desa, ini kita sudah beberapa kali membahasnya, dan ini memang kerap kali terjadi dan banyak kasus juga, tidak hanya di Provinsi Lampung, tapi juga di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalkan dari Bang Zai sendiri, bagaimana sih Bang melihat kasus korupsi yang melibatkan kepala desa? Apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh seorang kepala desa supaya tidak melakukan tindak pidana korupsi atau tidak salah langkah dan akhirnya terlibat dalam kasus seperti ini, Bang Zai? Ya, jadi memang ini memang sudah jamak ya, nggak cuma di Lampung, termasuk di daerah-daerah lain, di provinsi lain, perilaku kepala desa melakukan tindak pidana korupsi terhadap baik itu dana desa ataupun uang-uang lain yang memang di bawah kekuasaannya, termasuk penyalahgunaan kekuasaan di dalamnya, itu perlu ada strategi ya, perlu ada solusi, strategi dan aksi seperti apa. Nah, sebenarnya di desa-desa kan sudah ada pendamping desa ya yang bisa memberikan masukan, memberikan saran, kemudian memberikan arahan ya, sebaiknya penggunaan baik itu dana desa atau uang-uang lain yang di dalam hal ini anggarannya ada di desa, sehingga kemungkinan ada penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan, kemudian adanya kerugian keuangan negara itu bisa sedikit bisa dihindari. Artinya seorang kepala desa itu sebagai ujung tombak di desa, pembangunan di desa, harus juga mampu untuk mendengarkan ya, harus mampu juga banyak belajar
sehingga apa yang menjadi hak dari masyarakat itu tidak disalahgunakan. Ini tentu saja bagaimana memperkuat dari peran-peran pendamping desa, bagaimana memperkuat peran dari pengawas keuangan di desa. Yang itu memang sudah ada dalam setiap proses. Nah, dan ini masalahnya adalah ketika peran-peran pendamping desa, pengawas di desa itu tidak berperan dan berfungsi secara maksimal. Nah, ini yang perlu kita kuatkan kembali bagaimana supaya peran pendamping dan pengawas dalam hal ini penggunaan uang di desa, baik itu dana desa dan lain sebagainya itu bisa diperkuat dan benar-benar dimaksimalkan kerjanya sehingga tidak hanya menjadi sebuah kedudukan semu ya. Selama ini yang kita lihat di perkembangan yang ada hanya jabatan saja, tidak bekerja sebagaimana mestinya. Bahkan para pengawasnya orang-orang kepala desa sendiri. Seharusnya yang menjadi pengawas atau pendamping desa itu adalah orang-orang yang kalau perlu yang independen. Nah, selain itu juga perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan undang-undang perampasan aset ya, ini lagi-lagi saya selalu suarakan ke publik baik di dewan atau di bagaimanapun agar supaya anggota DPR segera mensahkan undang-undang perampasan aset ini. Ini juga penting kenapa? Agar bisa memulihkan kembali kerugian negara yang selama ini ketika terjadi suatu tindak pidana korupsi, proses berjalan dengan inkrah selesai suatu perkara, tapi itu tidak berbanding lurus dengan kerugian keuangan negara yang dipulihkan. Nah, ini perlu kita suarakan agar supaya selama beberapa tahun ke depan, lebih cepat undang-undang tentang perampasan aset ini bisa segera disahkan, Mbak Mutiara. Oke, jadi memang di sini sangat penting peran dari pendamping desa. Kalau bisa pendamping desa ini adalah yang independen supaya kejadian serupa ini tidak terus-terusan menjadi hal yang lumrah terjadi di Lampung ataupun di Indonesia. Dan tadi Mutiara menarik poin pentingnya adalah harapan dari Bang Zai selaku akademisi hukum supaya undang-undang terkait dengan perampasan aset ini bagi terpidana korupsi ini bisa segera disahkan ya. Seperti itu ya Bang Zai. Jadi ketika ada kasus korupsi yang merugikan uang negara ini bisa memulihkan segera perekonomian negara. Seperti itu ya Bang Zai. Ya, agar supaya kerugian negara yang diambil oleh para koruptor ini bisa segera dipulihkan. Itu harapan kita bersama. Baik. Nah, tadi menjadi poin terakhir pertanyaan Mutiara Bang dalam bincang kali ini. Terima kasih banyak Bang Zai atas waktunya dan juga informasinya. Sama-sama Mbak Mutiara. Ya, semoga kita bisa berjumpa di lain waktu dan sehat selalu Bang Zai. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, yakni Bang Zainuddin Hasan, mengenai kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan nama mantan KDS Kepala Desa Madajaya di Kecamatan Waikilau, Kabupaten Pesawaran, di mana kasus ini memang sempat viral lantaran ada video yang memperlihatkan pada saat dilakukan penjemputan oleh pihak penyidik kejaksaan dari Pesawaran ini tersangka melakukan penolakan atau bersikap tidak kooperatif. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh pengamat hukum ataupun akademisi hukum dari UBL bahwasannya dalam kasus ini harapannya adalah semoga pemerintah ini bisa kembali melakukan pengawasan yang lebih cermat lagi, yang lebih efektif dan lebih intens lagi agar supaya kasus korupsi yang melibatkan aparat desa seperti kepala desa dan sebagainya ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Baik Tribuners, mungkin itu saja perbincangan kita bersama dengan akademisi Fakultas Hukum dari Universitas Bandar Lampung. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa.